Tiga. Komunikasi kata demi kata membentuk makna, isyarat dan suara jembatan rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel Ensiklopedia Komunikasi, saluran keilmuan komunikasi, teori, penelitian, dan aplikasi. Channel ini dirilis Strategic Communication Center (SCC). Semoga kontennya bermanfaat untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di Ensiklopedia Komunikasi. Pernahkah kamu berpikir, apa sih yang membuat kata-kata kita punya kekuatan? Misalnya, saat seseorang bilang, aku janji, atau kamu dipecat. Kata-kata itu bukan sekadar bunyi, tapi punya efek nyata di dunia. Nah, di episode kali ini, kita akan membahas Speech Act Theory, sebuah teori komunikasi yang menjelaskan bagaimana kata-kata bisa berbuat sesuatu. Kita juga akan melihat kaitannya dengan teori lain, penelitian komunikasi, dan bagaimana teori ini hadir dalam keseharian kita. Siap? Yuk, kita mulai. Speech Act Theory pertama kali dikembangkan oleh filsuf bahasa Joel Austin pada 1962 dalam bukunya How to Do Things with Words, lalu diperluas oleh John Searle. Inti teori ini sederhana. Saat kita berbicara, kita tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga melakukan tindakan. Misalnya, saat kamu bilang, maaf, kamu tidak hanya menyampaikan kata, tapi juga meminta maaf. Itu tindakan. Austin menyebutnya performative outrage. Teori ini membagi tindak tutur menjadi 3 jenis. 1. Locutionary act, apa yang kita katakan, yaitu isi kata-kata itu sendiri. 2. Illocutionary act, apa yang kita maksudkan, seperti memerintah, meminta, atau menjanjikan. 3. Perlocutionary act, efek yang ditimbulkan dari ucapan kita, misalnya membuat seseorang tersenyum atau marah. Contohnya, kalau kamu bilang, tutup pintunya. Locutionary, kamu sedang memerintah, illocutionary, dan harapannya pintu benar-benar ditutup, perlocutionary. Speech Act Theory tidak berdiri sendiri. Teori ini punya hubungan erat dengan beberapa teori komunikasi lain. Pertama, mari kita lihat teori interaksi simbolik dari George Herbert Mead. Teori ini bilang bahwa manusia berinteraksi melalui simbol, termasuk bahasa. Nah, tindak tutur dalam Speech Act Theory adalah salah satu bentuk simbol yang membentuk makna sosial. Misalnya, ucapan "Selamat ulang tahun" bukan cuma kata, tapi simbol kebahagiaan dan perhatian. Kedua, teori ini juga terkait dengan pragmatik linguistik yang dikembangkan oleh Paul Grace. Grace berbicara tentang maksim percakapan, yaitu aturan tertulis agar komunikasi efektif, seperti jujur dan relevan. Speech Act Theory memperluas ini dengan menjelaskan bagaimana konteks sosial dan niat pembicara memengaruhi makna ucapan. Terakhir, teori ini juga bersinggungan dengan teori komunikasi persuasif. Ucapan seperti iklan atau pidato politik sering dirancang untuk menciptakan efek perlocutionary, seperti membujuk audiens untuk membeli produk atau memilih kandidat. Speech Act Theory banyak digunakan dalam penelitian komunikasi. Misalnya, peneliti menggunakannya untuk menganalisis komunikasi politik. Dalam debat politik, kandidat menggunakan tindak tutur untuk memerintah, menjanjikan, atau bahkan menyerang lawan. Penelitian oleh Van Dijk 1997 menunjukkan bagaimana politisi menggunakan tindak tutur untuk membangun kekuasaan melalui bahasa. Di bidang komunikasi antar budaya, teori ini membantu memahami perbedaan makna tindak tutur di berbagai budaya. Misalnya, di budaya Jepang, meminta maaf seringkali merupakan tindakan formal untuk menjaga harmoni, bukan selalu tanda kesalahan. Penelitian oleh Yule 1996 menyoroti bagaimana konteks budaya memengaruhi illocutionary force. Teori ini juga relevan dalam analisis media digital. Di media sosial, tindak tutur seperti retweet atau like bisa dianggap sebagai tindakan komunikatif yang membawa makna sosial, seperti dukungan atau penolakan. Lalu, bagaimana Speech Act Theory berperan dalam hidup kita? Bayangkan saat kamu memesan kopi di kafe, 1 cappuccino, tolong. Itu tindak tutur yang meminta. Atau saat bosmu bilang, selesaikan laporan ini sebelum Jumat, itu perintah yang mengatur alur kerja. Di dunia digital, teori ini juga relevan.
Saat kamu menulis status di media sosial seperti "Selamat atas pernikahannya", kamu melakukan tindak tutur ekspresif untuk menyampaikan ucapan selamat. Bahkan dalam situasi hukum, seperti hakim yang mengatakan terdakwa dinyatakan bersalah, kata-kata itu punya kekuatan untuk mengubah status seseorang. Yang menarik, teori ini juga membantu kita memahami kesalahpahaman. Kalau kamu bilang, dingin, ya, tapi maksudmu, tutup jendela, mungkin lawan bicara tidak menangkap niatmu. Ini menunjukkan pentingnya konteks dan kejelasan dalam komunikasi. Jadi, speech act theory bukan cuma teori kering di buku. Ini adalah alat untuk memahami bagaimana kata-kata membentuk dunia kita, dari percakapan sehari-hari, politik, hingga media sosial. Dengan memahami tindak tutur, kita bisa berkomunikasi lebih efektif dan menghindari kesalahpahaman. Keren, bukan? Kalau kamu suka konten ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ke Ensiklopedia Komunikasi untuk penjelasan seru lainnya tentang dunia komunikasi. Tulis di kolom komentar, apa contoh tindak tutur favoritmu dalam keseharian? Sampai jumpa di episode berikutnya. Suara komunikasi. Kata demi kata membentuk makna. Isyarat dan suara, jembatan rasa. Dari teori hingga cerita, ini dunia komunikasi.